Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Renita dengan NPM 2111040100528 dari kelas reguler 3A, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Studi Islam 3 dan dosen pengampu Dr. Haji Ahmad Alim, LCMA. Materi yang pertama adalah kepada tetangga. Menjaga hubungan baik dengan tetangga itu adalah barometer ukuran keimanan kita. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ketika kita menjadi tetangga yang jahat sehingga orang lain tidak nyaman dengan kehadiran kita, wallahi, itu tidak beriman. Artinya orang yang kurang iman. Masalah tetangga bukan masalah yang kecil. Bisa jadi orang yang terhambat tidak masuk surga disebabkan karena tidak punya adab terhadap tetangganya. Akhlak kepada tetangga dibedakan menjadi dua. Akhlak tetangga jauh, yaitu tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan dan kedekatan, tetapi memiliki hak sebagai umat muslim. Yang kedua, tetangga dekat, yaitu tetangga yang diantara kamu dan dirinya terdapat hubungan kekerabatan dan kedekatan. Hubungan baik kepada Allah dan juga manusia itu dengan menyembah, tidak menyekutukan Allah. Karena Islam agama yang manusiawi, agama yang memanusiakan manusia, agama yang dekat dengan masyarakat, agama yang sangat toleran, agama yang paling rahmatan lil alamin, yaitu rahmat untuk seluruh alam, termasuk dengan hal-hal yang bersifat tetangga. Materi kedua, jiwa mutmainnah melahirkan akhlak mulia. Mutmainnah disebut dalam Al-Quran dan disebut oleh Allah, dipanggil oleh Allah saat manusia pada detik akhir menjelang ajal perpisahan antara ruh dan jasadnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutmainnah artinya tenang, orang yang diberikan ketenangan dalam jiwanya, tidak mudah putus asa. Jiwa senantiasa menerima takdir Allah, tunduk dan patuh terhadap aturan Allah. Imam Bukhari mengatakan, orang yang memiliki mutmainnah adalah orang yang membenarkan bahwa setiap amal akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun ciri-ciri jiwa mutmainnah, tenang dan iman yang tentram dalam diri, ridho terhadap keputusan Allah, yakin janji Allah. Materi yang ketiga, ada terapi syubhat dan syahwat. Pentingnya menjaga hati manusia menjadi barometer diselamatkannya di dunia dan juga di akhirat. Bahkan ketika harta benda dan juga materi yang dimiliki manusia di hari itu tidak ada lagi manfaat harta dan anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Adapun penyebab rusaknya hati, pertama, dibersihkan dari setiap syahwat, artinya yang menyelisihi perintah Allah. Yang kedua, selamat dari setiap syubhat, artinya meragukan dari segala hal, seperti menjauhkan diri dari syubhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya. Diselamatkan oleh Allah dari berhukum yang dicontohkan Nabi SAW. Jika hatinya selamat, mudah untuk mengikuti sunnah Nabi. Dan juga diselamatkan dari mencintai, seperti mencintai segala hal, itu hanya karena Allah. Terhindar juga dari penyakit hati, seperti memurnikan ikhlas. Contohnya, ibadah itu hanya karena Allah, sedekah itu hanya karena Allah. Yang kedua, mewujudkan mutaba'ah. Segala perilaku kita hendaklah mengikuti garis pandu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Materi yang keempat, ada meneladani akhlak Rasulullah SAW.
dan akhlak yang paling baik di dunia ini adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Adapun perilaku Rasulullah SAW yang dapat kita teladani. Pertama, ada kesabaran Nabi, keteladanan dalam hidup sederhana, sifat malu, tidak melakukan maksiat, ringan tangan dan senang berbagi, tawadu, Nabi mengerjakan sesuatu sendiri dan tidak sombong. Materi selanjutnya adalah dalam bermedia sosial. Perkembangan teknologi informasi tidak terbendung lagi. Kita sudah memasuki era revolusi industri di mana era digitalisasi kehidupan itu berpindah dari kehidupan dunia nyata ke dunia maya. Dan untuk menyikapi perkembangan teknologi perlu mengkaji dari sisi adab. Seperti adab bagaimana kita bermain media sosial, adab di saat berinteraksi sosial sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif atau merusak diri sendiri atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bahwa status sosial tertinggi dalam dunia sosial adalah ketakwaan. Hubungan sosial kemanusiaan dan kemasyarakatan mencapai ketakwaan. Ketika tujuannya takwa, maka sarana yang digunakan juga sarana takwa. Hukumnya jadi hukum takwa. Opini terbentuk karena banyaknya orang yang membaca, banyaknya orang yang berprasangka dengan berita-berita yang di-share di media. Ketika berita itu fasik, maka opini yang terbentuk kefasikan. Tetapi kalau berita itu benar, maka opini yang terbentuk kebenaran. Materi selanjutnya, Allah terpuji, adil dan ihsan. Adil itu artinya jalan tengah di antara dua perkara, tidak berlebih-lebihan dan juga tidak terlalu kurang. Adil dalam syariah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan adil yang bersifat horizontal artinya sifatnya sosial, sifatnya kemanusiaan, meletakkan sesuatu pada tempatnya, meletakkan sesuatu pada waktunya, meletakkan sesuatu sesuai yang berhak. Adapun juga adil yang bersifat vertikal, hubungannya langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan dengan bagaimana mentauhidkan Allah. Telah adil menjadi seorang hamba ketika mensyirikkan Allah berarti dia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan adil, yaitu zalim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Adil dan ihsan itu selalu beriringan di dalam Al-Quran. Ketika akan membalas, maka balas sesuai dengan kesalahannya. Tetapi jika kita sabar dan memaafkan, itu lebih baik. Seperti jika orang dizolimi, disakiti, kemudian dia memaafkan, berbuat baik terhadap yang menyakitinya, maka pahala hanya Allah yang tahu. Artinya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya, akhlak tercela, suap dan korupsi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188, janganlah kalian memakan sebagian dari harta manusia dengan cara yang dosa, sedangkan kalian mengetahuinya. Dalam Al-Quran digambarkan orang-orang yang melakukan suap itu adalah hukam, seperti para penguasa dan hakim yang di tangannya ada putusan perkara. Dampak dari suap itu akan menumbuhkan daging yang nantinya daging tersebut akan menjadi bahan bakar api neraka. Seperti contoh, orang-orang Yahudi dengan antusias untuk menyuap Nabi, tetapi Nabi SAW dengan tegas menolak suap tersebut. Dengan tujuan suap itu untuk menghentikan dakwah Nabi dan sahabatnya. Nabi mengingatkan umat Islam bahwa suap itu dilaknat oleh Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya materi yang terakhir ada akhlak kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewasiatkan kita agar istiqomah di jalannya, agar mentauhidkan Allah yang mana tauhid dan istiqomah ini adalah hubungan terbaik manusia. Hubungan terbaik manusia dengan manusia adalah berwasiat berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Berbuat ihsan kepada kedua orang tua atau perintah pertama dalam kaitan hablum minan nas. Hubungan terbaik kepada manusia itu ditunjukkan berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Dan amal yang paling dicintai Allah yaitu sholat tepat waktu,
jihad di jalan Allah, jihad setelah taat kepada orang tua, berbuat ihsan kepada orang tua. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.